Lies, but you gotta make it 'cause you gotta preach it, that's every time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Alif Amalfi dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas materi dari modul 9, yaitu mengenai VLAN Trunking Protocol atau singkatannya VTP. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu VTP. Jadi, VTP atau singkatan dari VLAN Trunking Protocol adalah protokol proprietari milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan, mengelola, dan mensinkronisasikan definisi Virtual Local Area Network atau VLAN di seluruh jaringan area lokal atau LAN. Sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Lalu, fungsi VTP ada 3, yaitu menyebarkan informasi VLAN. VTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP. Yang kedua, yaitu menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama ID dan rentan VLAN yang sama. Yang ketiga, memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Lalu ada 3 mode VTP. Yang pertama ada mode server. Mode server yaitu mode switch VTP server bertindak sebagai sumber informasi. Jadi mode server itu adalah mode sebuah sumber ataupun seperti halnya server yang memberikan sumber untuk dikirim ke VLAN yang lain. Jadi switch VTP server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP. Lalu yang kedua ada mode client. Mode VTP client menerima informasi VLAN dari VTP server yang di pertama ini. Nah, mode server ini. Jadi mode client akan mendapatkan informasi dari mode server pertama. Lalu setelah mendapatkan informasi dari VLAN VTP server, mode client akan menggunakannya untuk mengkonfigurasi VLAN lokal. Yang ketiga ada mode transparan. Mode VTP transparan tidak meneruskan informasi VLAN, tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan client. Mode transparan itu cara kerjanya hanya untuk membantu mengirimkan informasi dari mode server ke mode client mode, seperti itu. Lalu ada cara kerja VTP. VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Lalu VTP client menerima iklan VTP tersebut dan membandingkannya dengan VLAN lokalnya. Jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP. Untuk lebih jelas, untuk cara contohnya, saya akan berikan contoh lebih jelasnya di Cisco Packet. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Cisco Packetnya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu 4 switch. Nah, kalau sudah disiapkan, kita langsung setting saja. Untuk setting pertamanya yaitu adalah mode terang. Kita exit terlebih dahulu, lalu enable connect. Nah, lalu di sini kita masukkan INTFA-nya atau portnya. Kalau sudah, tinggal switch port mode terang. Nah, kita cek. Sebentar, kita akan cek ya. Nah, di sini statusnya sudah trunking. Kita lanjut ke switch yang selanjutnya. Nah, di switch ini kita memakai INT range karena langsung menghubungkan kedua VLAN sekaligus ya. Nah, kita enter terlebih dahulu, lalu enable, terus connect. Nah, di sini INT RAFA 01 sampai 2. Enter. Lalu
masuk ke swmotr. Nah, kalau sudah, kita ulangi ke switch yang lainnya. Sama range ya. Salah. Maaf. Do show int trunking. Lalu di PC ini tidak perlu ya, soalnya akan langsung otomatis tersetting. Nah, kalau sudah di trunking semua, kita langsung saja setting untuk modenya. Kita exit terlebih dahulu, lalu VTP mode server. Nah, kalau sudah di setting trungnya, kita langsung saja masuk ke dalam settingan mode VTP-nya. Nah, langsung saja VTP server mode. Saat kebalik. VTP mode server. Nah, lalu VTP domain live. Maaf. VTP domain lab. Nah, lalu VTP passwordnya 123. Nah, kalau sudah, kita ulangi ke setiap ketiga PC ini ya. Kita ke PC yang kedua. Nah, di PC yang kedua kita tidak memakai server mode, melainkan memakai VTP mode transparan. Nah, langsung VTP domain lab VTP pass. Sama ya, 123. Nah, untuk di dua switch yang sisanya itu memakai mode klien ya, Kita langsung saja ini exit. Nah, di sini menggunakan mode klien. Nah, kalau sudah mode klien, kita VTP domain lab ya. VTP domain lab VTP pass. VTP pass. Satu, dua, tiga. Nah, yang ini juga sama, memakai mode klien. Kita exit terlebih dahulu. VTP mode client, lalu VTP domain lab VTP password 123. Nah, ini sudah saya pakaikan semua mode ya. Yang ini yang pertama mode server, yang kedua mode transparency untuk mengirimkan informasi ke mode klien. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu VLAN ya, VLAN. Kita tambahkan VLAN di server pertama. Kita exit.
kita connect, lalu VLAN 100. Nah, langsung kita kasih nama ya, name VLAN VLAN 100. Ntar lalu VLAN 200, VLAN 200, lalu VLAN 300, VLAN 300. Nah, kalau sudah, kita cek terlebih dahulu apakah VLAN-nya sudah aktif ya. VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN-nya sudah aktif ya, 100, 200, 300 itu sudah aktif. Nah, kita tidak akan masukkannya satu-satu. Apakah itu sudah otomatis terhubung ke setiap switch ya, atau apakah sudah ada switchnya? Kita akan cek. Nah, di sini itu kan switch 2 itu memakai transparency mode. Itu apakah ada ya VLAN atau udah langsung dikirim ke mode klien? VLAN brief. Nah, di sini kenapa tidak aktif? Dikarenakan switch 2 itu menggunakan mode transparent. Jadi transparent itu mengirimkan informasi langsung ke klien mode. Jadi dia tidak menerima informasi tersebut, hanya meneruskan dari server ke klien. Jadi di sini tidak terlihat VLAN yang aktif karena kan transparent tidak menyimpan VLAN tersebut, jadi langsung mengirimkan informasinya ke klien. Nah, kita coba dicek yang di klien. Do so. Do so VLAN brief. Nah, di sini dikarenakan walaupun dia memakai mode yang berbeda dengan mode server, namun mode klien itu bergantung kepada mode server. Jika mode server mengirimkan informasi, maka mode klien akan langsung menerimanya dan menyimpannya. Beda dengan transparent hanya mengirimkan dari server, membantu mengirimkannya ke klien. Seperti itu saja. Yang sudah aktif, dan pastinya di mode klien kedua juga sudah aktif. Do so. Nah, oh, bentar. Kenapa tidak? Nah, ini sudah terjadi error ya. Harusnya ada VLAN di sini, namun dikarenakan adanya error, maka tidak akan muncul di sini hasilnya. Nah, kalau kalian ingin tahu cara untuk mengatasinya, kalian tinggal ke file, lalu save. Nah, setelah di save, otomatis nantinya akan muncul ya. Di sini akan muncul. Nah, nanti simpan, save. Nah, itu seperti itu saja. Nah, lalu bagaimana jika kita menghapus salah satu dari VLAN ketiga VLAN itu yang itu? Apakah di setiap switch akan hilang atau masih ada? Kita akan coba ya. No VLAN 100. Nah, masuk kita do so ya. So VLAN brief. Nah, di sini VLAN 100 itu sudah dinonaktifkan. Nah, itu tandanya sudah dihilangkan dari VLAN. Kita akan cek di VLAN yang ketiga. Do so. Nah, di sini juga VLAN 100 itu sudah hilang karena sudah dinonaktifkan di mode server. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika tadi ada yang bertanya-tanya kenapa di switch yang kesini itu tidak ada informasi tentang VLAN, dikarenakan tadi terjadi sedikit error pada switchnya. Nah, seperti yang katakan tadi, untuk mengatasi errornya kalian tinggal save. Nanti kalau sudah di save, akan otomatis kembali lagi informasinya atau sudah muncul informasinya. Jadi seperti itu cara untuk melakukan VTP. Sekian dari
pembahasan materi dari modul 9 mengenai VTP atau VLAN Trunking Protocol. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang kalian pahami. Mohon maaf sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.